Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Qad qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'lam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di majelis yang mulia ini dalam rangka tafaqquh fiddin. Semoga niat ikhlas yang telah meringankan langkah-langkah kita untuk menuju majelis ini dicatat oleh Allah sebagai satu kebaikan di sisinya. Ikhwan fillah, azani wa iyyakum ajmain. Pada malam hari ini kajian kita tentang babul khauf minasyirk, bab takut terhadap kesyirikan. Nah, sebelum bab ini kita diperkenalkan yang pertama, ma'rifatu hakikatut tauhid. Apa sih tauhid itu? Kemudian setelah itu disebutkan pada bab yang berikutnya fadlut tauhid, keutamaan tauhid. Setelah kita ngerti tauhid, kemudian disampaikan keutamaan tauhid. Supaya apa? Supaya kita betul-betul dapat mentauhidkan diri kita dengan banyaknya keutamaan yang Allah berikan terkala kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu ada bab man haqqat tauhid dakhal jannah bila hisab wala azab. Para siapa mentauhidkan Allah, para siapa yang merealisasikan tauhid dalam hidupnya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang kita tahu bagaimana keadaan nanti kita di padang mahsyar, begitu panjang dari satu proses yang lain sampai kepada titian sirat, sampai masuk neraka atau masuk surga, dan itu butuh waktu yang sangat lama. Andai ada cara lain untuk dapat bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, kenapa tidak kita tempuh? Dan ini sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Setelah itu baru kemudian malam ini kita dikenalkan dengan bab khauf minasyirik, bab takut terhadap syirik. Artinya sudah selayaknya kita takut kepada Allah dari kesyirikan. Tidak membiarkan diri kita untuk terjerembab di dalam kesyirikan sementara kita tidak mengerti bahwa itu kesyirikan. Maka di sini diawali dengan satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah
faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni orang yang menyekutukannya. Menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala perbuatan syirik, pelakunya musyrik. Orang musyrik tidak akan diampuni oleh Allah. Tatkala hari ini dia meninggal, sementara dia meninggalkan dosa kesyirikan, maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita pernah melakukan kesyirikan, hari ini taubat, maka Allah ampuni. Sebagaimana kemarin Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang menjumpai Allah dalam keadaan tidak syirik kepada Allah, sementara dia membawa dosa-dosa besar sepenuh langit dan bumi, maka Allah menjumpainya dengan apa? Dengan sepenuh langit dan bumi pengampunan. Allah ampuni. Bila mana kita menjumpai Allah dalam keadaan tidak syirik sedikit pun, maka kita berharap jangan sampai syirik ini ada pada diri kita, yang menjadikan sebab kita masuk dalam nerakanya Allah. Nah, kalau begitu di sini bab khomin syirik, berarti syirik kecil dan syirik besar juga harus takut kita. Takut untuk melakukan syirik kecil, apalagi melakukan syirik besar. Karena perbedaan kalau syirik kecil tidak kekal di neraka karena dia hanya sebagai dosa besar, sementara kalau syirik besar kekal di neraka selama-lamanya. Tapi Allah mengatakan Allah haramkan surga baginya. Jadi ikhwan fillah azan wa ikum ajmain. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni selain itu liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Allah akan ampuni, tapi pengampunan itu di bawah masyiahnya Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni, kalau Allah tidak menghendaki tidak diampuni. Ya. Jadi meskipun Allah katakan Allah akan ampuni selain itu, selain syirik maksudnya, maka ini pun tetap di bawah masyiahnya Allah, di bawah kehendaknya Allah. Jadi kalau Allah menghendaki diampuni, dia ampuni. Kalau enggak, ya enggak. Prerogatifnya Allah. Wa man yusyrik billah, barang siapa yang musyrik kepada Allah, barang siapa yang ibadah kepada Allah juga ibadah kepada selain Allah, atau barang siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, musyrik ini. Barang siapa yang musyrik kepada Allah, faqad iftara, sungguh dia telah membuat kedustaan, itsman azima, dosa yang sangat besar. Ikhwan fillah azan wa ikum ajmain. Pentingnya kita mengetahui, mempelajari kesyirikan agar kita tidak jatuh ke dalamnya. Dijelaskan sedikit, bala budda ya'rifa didda wa huwa syirik. Kalau kita mungkin kita yang bertauhid, maka kita harus tahu lawan kita itu apa, syirik. Harus tahu kesyirikan itu apa saja. Sebelum itu apa? Khasyatan ayyaqa'a fihi, betul rasa takut agar kita tidak jatuh ke dalamnya. Wa yufsidu ali tauhidahu, yang akan merusak ketauhidannya. Li'anna man la ya'rifu syai' yusiku ayyaqa'a fihi,
Karena sesungguhnya orang tidak mengerti sesuatu, maka yusiku hampir saja dia akan jatuh ke dalamnya. Kalau kita nggak tahu syirik itu apa, bisa jadi kita jatuh ke kesirikan sementara kita tidak mengerti apa. Maka pentingnya kita belajar dan mengetahui apa yang disebut dengan kesirikan. Kita belajar apa kesirikan bukan berarti kita tuh melakukannya, bukan, tetapi agar kita menjaga diri kita supaya tidak jatuh dalam kesirikan. Ikhwah, arsadani Allah wa iyyakum ajmain. Qala Syekh Sulaiman bin Abdullah qala Ibnu Katsir, kata Syekh Sulaiman bin Abdullah qala Ibnu Katsir, akhbaru ta'ala an la yaghfiru an yushraka bihi, bahwa Allah Ta'ala mengabarkan kita Allah tidak mengampuni orang musyrik kepadanya. Ayat la yaghfiru maksudnya tidak akan mengampuni li abdin laki wa huwa musyrik, tidak akan mengampuni seseorang yang menjumpai Allah dalam keadaan kesyirikan nanti di akhirat dunia. Jadi kita lihat endingnya dalam hidup kita ini, ternyata kita masih menyisakan kesyirikan, meninggalkan kesyirikan, maka kita wajib bagi kita neraka. Tapi bagi mereka yang bertawar kepada Allah, Allah akan berikan pengampunan setakat dosa yang dia lakukan. Khalifullah azami wa iyyakum ajmain. Lama kana huwa akhtarul dzunub, tatkala syirik ini termasuk dosa yang paling bahaya, wa akbaruha wa asadduhu wa uqubah, dan termasuk yang paling buruk dan paling dahsyat siksanya, lima fi min tankis li Rabb azza wa jalla, karena di mana di dalamnya itu ada tankis, mengurangi hak Allah. Harusnya Allah kita tauhidkan, tapi kemudian kita sekutukan, kita mengurangi apa yang jadi hak Allah azza wa jalla, wa tasbihi bi makhluqatihi, kemudian kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Harusnya meminta itu hanya kepada Allah, kita minta kepada manusia, minta kepada wali-wali, minta kepada orang pintar misalnya. Berarti kita telah menyamakan kedudukan Allah yang harusnya menjadi zat satu-satunya zat yang patut diminta, tapi kita palingkan kepada dukun-dukun, kita palingkan kepada wali-wali yang sudah mati. Berarti kita telah menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka di sini akhbarallah fi hadhil ayat, maka Allah mengabarkan dalam ayat ini adalah la yaghfir li sahibi syirkin. Semuanya Allah mengabarkan dalam ayat ini, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni pelaku kesyirikan yang ia mati di atas kesyirikannya. Jadi kita yang tahu tentang diri kita, patutkah kita melanggengkan kesyirikan? Patutkah kita membiarkan diri kita dalam kesyirikan? Tentu bagi kita yang waras, tinggalkan kesyirikan. Karena sungguh terkala seseorang sudah melakukan kesyirikan, dia selalu memberikan ketergantungan kepadanya. Beda dengan orang mentauhidkan Allah, kita hanya bergantung kepada Allah, kita masih punya Allah, minta-mintalah kepada Allah, tidak tergantung kepada makhluk. Wa amma man mata ala tauhid wa indahu ba'd adh-dhunub, adapun orang yang mati di atas tauhid, kemudian ada dia memiliki sebagian dosa-dosa,
fa innallaha wa'ada bil maghfirah lahu. Sesungguhnya Allah menjanjikan pengampunan untuknya sesuai dengan masyiahnya Allah. Summa alala adamil maghfirah lil musyrikin. Kemudian alasan tidak ada maghfirah pengampunan kepada orang musyrik bi annahum ya'maluhum hadza, karena mereka bi annahum bi amalin, karena mereka dengan amal mereka ini mereka kadzabu Allah bi ibadatihim ma'hu khairahu, karena sungguh mereka mendustakan Allah dengan ibadah mereka juga ibadah kepadanya. Ibadah kepada selain Allah juga ibadah kepada Allah. Wartakabu dzanban kabiran la yusawi dzanban. Mereka telah melakukan perbuatan dosa yang sangat besar yang tidak ada dosa yang menyamainya. Betul-betul termasuk dosa besar. Maka disendirikan oleh Syekh bab al-khawf min asyirik betul-betul supaya kita takut terhadap kesyirikan, baik syirik kecil maupun syirik besar. Qanfillah azanillah wa iyyakum ajmain. Apa faedahnya? Faedahnya yang pertama, barang siapa mati di atas kesyirikan, syirik besar ya, barang siapa yang mati dalam keadaan syirik besar, maka wajib baginya neraka. Siapa saja, tidak ada memilah, tidak. Siapa saja mati dalam keadaan kesyirikan, maka wajib baginya neraka. Man mata 'ala tauhid wa indahu kabair. Barang siapa yang mati di atas tauhid dan dia memiliki dosa-dosa besar, fa maghfiratul dzunubi tahta masyiatillah subhanahu wa ta'ala, maka pengampunan atas segala dosanya di bawah masyiahnya Allah. Ini tidak juga kita menggampangkan, yang penting dosa, supaya dosa nggak masalah, yang penting nggak syirik. Nah, kenapa? Karena diampuni dosa selain syirik juga di bawah masyiahnya Allah. Kalau kehendaki diampuni, kalau enggak diampuni. Jadi tidak ada alasan lagi kita. Yang penting dosanya enggak syirik. Dosa kecil-kecil jadilah. Ya ada ikhwan. Karena diampuni atau tidak diampuninya adalah hak prerogatif Allah. Adalah sebuah masyiahnya. Masyiah itu kalimat sa'a menghendaki, masyiatan. Yang ketiga, pil ayat, dalam ayat ini raddun alal khawarij. Dalam ayat ini bantahan kepada khawarij alladzina yakfuruna bidzunub, di mana mereka mengkafirkan karena dosa, walaupun dosa kafir. Ada satu ayat ini, la yazni zani hina yazni bahwa mu'min. Tidaklah berzina orang yang berzina tatkala berzina dia beriman. Orang mengatakan kafir karena tidak beriman. Bermaksudnya bukan usul iman yang hilang, tapi naqisul iman, kurangnya iman. Maka perlu kita belajar apa yang disebut usulul iman, apa yang disebut naqisul iman. Beda Pak. Dalam ayat juga la yu'minu ahadukum hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum. La yu'minu bukan kafir orang, enggak gitu, tapi kurang imannya. Jadi dalam ayat ini ada bantahan kepada khawarij yang mengkafirkan orang lain lantaran karena dosa. Karena dosa yang kita.
manusia tergantung masyiahnya Allah. Al-Mu'tazilah, kemudian ada bantahan terhadap Mu'tazilah di mana mereka beranggapan takhlidu sahibul kaba'ir finnar. Mu'tazilah mengatakan kekalnya pelaku dosa besar di neraka. Ahlussunnah tidak mengatakan gitu. Dosa kabair tidak kekal di neraka. Dosa besar tidak menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Tapi Mu'tazilah, kekal di neraka. Takhlidu finnar karena dosa besar. Ayat ini cukup untuk membantah pandangan yang keliru terhadap dosa besar, bahwa dosa besar yang dibawa sampai mati tidak menyebabkan dia kekal di neraka selagi dia ada iman. Yang keempat, ada masyiah, ada sifat, menetapkan sifat masyiahnya Allah. Kita menetapkan sifat masyiahnya Allah, punya sifat masyiah, sifatnya kehendaknya Allah. Allah punya kehendak, ini kehendak sifatnya Allah. Kita tetapkan, kita selalu menetapkan apa yang Allah tetapkan. Kita menetapkan apa yang Rasulullah tetapkan. Itu boleh sebenarnya kita akan menafikan apa yang Allah nafikan, dan kita juga akan menolak apa yang Rasulullah tolak. Ikhwan fillah azani wa iyyakum ajma'in. Bab ini, khof terhadap syirik ini merupakan satu perkara yang memang wajib bagi seorang hamba untuk takut kepadanya. Karena yang pertama, li'annu akbal qabih wa azam zulm, karena sungguhnya dia perbuatan yang paling buruk, kezaliman yang paling zalim, karena terkandung di dalamnya mengurangi hak Allah Subhanahu wa taala serta memalingkan hak Allah kepada selain Allah. Wa adalah kharubi, dan memalingkan selainnya kepada Allah. Jadi memalingkan peribadahan, harusnya kita hanya berikan kepada Allah, kemudian dipalingkan kepada selain Allah. Kama qala ta'ala, summa alladzina kafaru birabbihim ya'dilun. Kemudian orang yang kafir itu mereka kepada Rabbnya ya'dilun, berpaling. Yang kedua, wa li'annahu manakis lil maqsud bil khalq wal amri, karena perbuatan syirik itu munakid lil maksud, bertentangan dengan maksud diciptakan, ya. Wal amru munafi lahu min kulli wajh, harusnya kita itu diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, tapi sebaliknya. Wa dzalika khayatul mu'anidah li rabbil alamin, dan itu termasuk tujuan pembangkangan kepada Rabb dan sombong dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ikhwah, wali anna syirk tasmih lil makhluk bil khaliq, karena sungguhnya kesyirikan itu menyamakan makhluk kepada Allah, yang menjadi menjadi satu kekhususan bagi Allah, ya, dalam sifat-sifat yang khusus baginya, yang tidak boleh sifat-sifat itu kita kurangi. Yang kemudian wal ata wal mana' dzibul ta'alluq du'a wal khauf wa raja' wa taqul du'a wa anwal ibadah lainnya, karena Allah itu
Allah yang memberi dan Allah yang menahan. Allah malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita melakukan kesyirikan, maka pada saat itu kita telah berbuat lancang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita tidak memberikan hak Allah, tapi justru kita telah memberikan hak Allah kepada selain Allah. Adik lo ikhwah, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wa idh qala Ibrahim, tatkala berbicara Ibrahim, Rabbi, wahai Rabbku, ij'al hadha balada aminan, jadikanlah negeri ini negara yang aman, wajnubni, dan jauhkanlah aku dan keturunanku an na'budal asnam, untuk menyembah patung. Tuh, apa yang dimaksud dengan hadza balad? Maksudnya hadza balad huwa Makkah Mukarramah. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amin, ya Allah jadikan negeri negara yang aman. Terbukti sampai hari ini Makkah Mukarramah negara yang aman. Ditambah lagi dari satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hijrah. Tidak ada hijrah ba'dal fathi. La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah butuhnya Mekah. Jadi dijamin oleh Allah Mekah ini aman. Karena tidak ada lagi hijrah setelah ada butuhnya Mekah sampai kiamat. Sudah diprediksi bahwa Mekah Mukarramah termasuk negara yang aman, negara yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi khon fillah azani wa iyyakum ajmain. Kemudian jadikanlah negara ini aminan, amin itu apa? Mutmainnan ahli. Penduduknya tenang. Penduduknya tenang. Wajnubni, jauhkanlah aku. Ba'idni, jauhkanlah aku. Wabani, dan keturunan siapa baninya? Hum abna'uhu min sulbihi wa banatu walam yazkur banat lidukhulihinna tiban wakila kharul dhalik. Wa bani di sini maksudnya abna, keturunannya, keturunan dari tulang rusuknya Ibrahim alaihissalam. Jadi baik anak laki-laki atau anak perempuan, meskipun tidak disebutkan bani wa banat, tapi disebut bani dan wa bani anak budal asnam, karena kalau disebutkan laki-laki sudah termasuk perempuan. Penjelasan ayat ini secara global, yukhbiruna Allah Subhanahu wa ta'ala Ibrahim alaihissalam da'a li Makkah bil aman wal istiqrar. Ayat ini mengabarkan kita bahwa Ibrahim alaihissalam mendoakan untuk Makkah Mukarramah dari dulu ya, agar Makkah Mukarramah aman, tentram, tenang. Wa dzalika li anna al-khauf wal fawda yamna'an nas min ada'i manasikihim. Karena kalau ada rasa takut, ada rasa keguncangan, ada terjadi huru-hara misalnya, maka ini akan menghalangi manusia untuk menunaikan manasik mereka.
ya kan? Terjadinya huru hara akan menyebabkan apa? Terganggunya manasik mereka. Maka kita bersyukur, alhamdulillah sampai hari ini orang mau umroh dan apa? Haji tidak ada halangannya. Ya, meskipun konflik di Timur Tengah luar biasa. Jadi kita tuh kadang harus berpikirnya jangan melihat persepsi orang lain ya, persepsi barat, persepsi media. Lihatnya ikhwah, kita aman umroh dan haji alhamdulillah. Itu sudah usaha besar yang dilakukan oleh Khadimul Haramain, dilakukan oleh raja dari dua kota suci ini. Alhamdulillah kita bersyukur bisa aman, alhamdulillah, bisa tentram, alhamdulillah. Dan sampai hari ini kita tidak pernah dengar ada jamaah Indonesia kemudian digeret-geret kan, pun tidak aman, tidak ada. Yang harus kita syukuri. Summa ardafa dzalika bisu'al. Talaba min rabbih, meminta kepada Rabbnya ayub idahu wa auladahu an ibadatil asnam. Meminta kepada Rabbnya agar dijauhkan dia dan anak-anak keturunannya dari menyembah patung. Ya wah, Ibrahim Khalilullah tidak merasa nyaman, ya? Tidak merasa zona aman, nyaman, enggak. Dia minta kepada Allah, ya Allah jangan aku dan anakku ya Allah. Jadi nyembah patung. Ya. Timbul pertanyaan, kenapa Ibrahim meminta kepada Allah agar jauhkan dari menyembah patung? Padahal dia sendiri yang apa? Menyuruh bapaknya agar tidak menyembah patung. Ya kan? Dia gantungkan kampak di atas patung yang besar, kemudian dibuang, diselokan. Kata siapa nih Ibrahim yang bawa ini? Tanya aja kepadanya. Kenapa tanya sama saya? Dia nggak bisa ngomong. Macam kamu nih ngomong, patung nggak bisa ngomong. Apa tuh? Ibadah kepada orang yang tidak bisa ngomong, nggak bisa mendengar. Dakwahnya sampai Ibrahim. Jadi orang belum tahu sebenarnya bahwa kita itu haram untuk menyembah patung, tapi dia masih berlindung kepada Allah. Allah na'budal asnam, agar kami tidak menyembah patung, aku dan keturunanku. Nah, kalau Ibrahim alaihissalam sebagai Rasul yang berpegang teguh kepada ketauhidan kepada Allah, memohon kepada Allah untuk berlindung kepada Allah, tidak menyembah patung, maka kita lebih layak ikhwan untuk mohon kepada Allah agar anak keturunan kita dijaga. Bukan kita tenang-tenang saja, ya? Mohon kepada Allah agar Allah jaga keturunan kita. Lama alima min khatri ibadatiha wa iftitani nas biha. Apa yang dilakukan Ibrahim ini tatkala dia mengetahui tentang bahayanya ibadah kepada patung, ya? Tatkala manusia terfitnah tatkala ibadah kepada patung menjadi ujian yang sangat besar. Jadi betul-betul kita tuh mohon kepada Allah sehingga kita tidak merasa aman, bahwa kita ini aman dari kesyirikan.
zaman Ibrahim saja dia tidak merasa aman dengan kesyirikan, lebih-lebih zaman kita hari ini. Faedahnya apa? Yang pertama faedahnya, fadlu Makkah ala khairiha, keutamaan Mekah atas tempat yang lainnya. Mekah punya keutamaan. Kalau kita cari di googling keutamaan Mekah, sabar keutamaan Mekah, kita tahu, wah, masalah keutamaan Mekah. Jadi Mekah punya keutamaan. Jadi kalau Mekah punya keutamaan, maka pergi ke Mekah lebih utama. Jangan kita kemudian terperdaya pergi ke tempat lain lebih utama, kita pergi ke Mekah. Ya kan? Mekah dulu Masjidil Haram, baru ke Masjid Nabawi, baru kemudian Masjidil Aqsa. Yang berikutnya ikhwah, doa Ibrahim li Makkah bil aman. Doanya Ibrahim kepada Mekah agar mendapat keamanan, supaya aman dan nyaman. Ya. Ini doanya Ibrahim untuk Mekah agar aman dan nyaman, dan alhamdulillah hari ini terrealisasi apa yang dimohonkan oleh Ibrahim alaihissalam. Yang berikutnya isbat doa, menetapkan manfaatnya doa. Ibrahim berdoa, ternyata doanya Ibrahim dikabulkan oleh Allah. Anak keturunannya termasuk orang yang mentauhidkan Allah. Maka kita juga berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Dengan taatnya kita kepada Allah, sebenarnya itu sudah menjadikan sebab anak kita juga menjadi soleh dan soleha. Ada seorang sahabat tabi'in, lupa saya. Dia sholat malam, dia katakan, li ajli anta ya ibna, ya waladi, untukmu wahai anakku, aku melakukan sholat malam ini. Memberikan apa? Memberikan satu bentuk bahwa ketaatan seseorang menjadikan sebab anaknya menjadi soleh dan soleha. Ya. Maka penting kudwah, contoh peran orang tua dalam keluarga, dan berikan contoh yang baik kepada mereka sehingga mereka bisa mengambil faedah apa yang kita lakukan. Anna asla dinur rusul wahidun wa huwa tauhid. Sesungguhnya asal agama para rasul itu satu sama, yaitu mentauhidkan Allah. Agama Yahudi dan Nasrani kan awalnya semua Islam, mentauhidkan Allah. Ketika sudah mengatakan uzirana Allah, keluarlah dia dari Islam. Ketika mengatakan Isa anak Allah, keluar dari Islam jadi Nasr. Ya kan? Pada asalnya semua agama adalah sama mentauhidkan Allah. Jadi kalau mengatakan semua agama itu sama, sebentar gitu. Kalau semua agama itu sama, maksudnya agama itu mentauhidkan Allah, setuju. Tapi kalau mengatakan semua agama hari ini sama, enggak sama. Sebab Yahudi sudah menjadikan Uzair anak Allah, yang Nasrani sudah menjadikan Isa anak Allah. Yesus bilang, Maha
suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Istihbab doa syakhs li dzurriyyatihi. Sunnahnya doa seseorang untuk keturunannya. Dan doa anak-anak itu Allah, misalnya Allah majal zuriyatin zuriyatan thayyibah, ya Allah jadikanlah keturunanku ya Allah keturunan yang baik, jadikanlah anak-anakku jadi anak yang soleh dan soleha. Mintakan kepada Allah, dan ini sunnah. Sebut nama anak yang di hadapan Allah gitu. Sebelum minta, ya Allah jadikanlah si fulan ya Allah Ahmad, jadikan Maryam, jadikanlah Aisyah ya Allah, jadikanlah Muhammad ya Allah menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Gitu, sebut anaknya di hadapan Allah. Doakan anak namanya itu. Bukan anak itu bukan sekedar ya sudah nanti Umi doakan. Amin. Itu bukan doa itu. Terkala doa itu mengangkat tangan di hadapan Allah, ya Allah, mengangkat tangan, dengan angkat tangan meminta kepada Allah, ini namanya doa. Doakan anak-anak kita supaya menjadi anak yang soleh dan soleha dan akan menjadi keturunan yang berkah. Allah Ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.